Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung besar gaya Lorentz, ya. Menghitung tentang besar gaya Lorentz. Dan jika kita berbicara tentang gaya Lorentz, maka kita tidak lepas dari membahas tentang induksi magnetik. Karena gaya Lorentz sendiri adalah bagian atau timbul karena adanya induksi magnetik. Baik, sebelum kita lanjut, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Di dalam video ini kita akan melihat di mana ada sebuah kompas didekatkan dengan sebuah kabel yang tidak dialiri arus listrik. Di sini kita lihat ternyata kompasnya tidak mengalami apa-apa atau tidak terganggu, ya, tidak terganggu. Kemudian kabel tersebut sekarang kita hubungkan dengan baterai sehingga ada arus listrik yang mengalir. Nah, di sini kita lihat ketika arus listrik mengalir ternyata kompasnya, jarum kompasnya bergerak, ya, atau menyimpang dari kedudukannya semula. Artinya ada pengaruh yang diberikan oleh kawat berarus terhadap magnet yang ada di kompas. Dan ketika kutub baterainya kita robah atau kita pindahkan, ternyata arah penyimpangannya juga berubah. Nah, dari percobaan ini nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, ya, ada medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, ya, kawat berarus listrik. Jadi jika kawat dialiri arus listrik, maka di sana akan ada medan magnet. Sehingga kalau kita lihat dari percobaan tadi, jarum kompas yang merupakan magnet jarum itu mengalami gangguan ketika kawatnya dialiri arus listrik. Yang kedua, arah medan magnet, ya, arah medan magnet itu dipengaruhi oleh arah arus listrik. Ini kita lihat tadi ketika baterainya dirubah posisinya atau ketika kutub positifnya dipindahkan ke tempat kutub negatif, maka arah penyimpangan jarum magnetnya juga berubah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan arah medan magnet dari sebuah induksi magnetik? Nah, untuk menentukan arah medan magnet dari induksi magnetik, kita menggunakan prinsip atau kaidah tangan kanan. Nah, di sini tangan kanan dengan jempolnya berdiri dan jari-jarinya melingkar. Ini kita ibaratkan jempolnya itu menunjukkan arah arus listrik, sementara jari-jari yang melingkarnya, ya, ini menunjukkan arah arus listrik. Sementara jari-jari yang melingkar ini menunjukkan arah medan magnet yang ditimbulkannya. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk skema seperti ini, kalau ini kita sambungkan ke baterai, kira-kira bentuknya seperti ini.
ya, baterai. Nah, jadi arah arusnya seperti ini. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Arah medan magnetnya melingkar. Ini adalah B atau arah medan magnet. Walaupun arah atau kita balikan, tetap prinsipnya kita menggunakan prinsip tangan kanan. Kalau gambar ini kita perluas, ya, kita perluas. Apa bisa perjelas di sini? Kalau gambar ini kita sambungkan dengan baterai, maka kira-kira seperti ini. Nah, ini arah arus listriknya dari kutub positif menuju kutub negatif. Arah arus listrik. Nah, jadi ini dibalik sehingga gambarnya seperti ini. Jempol ini menunjukkan, ya, jempol ini menunjukkan arah arus listrik, sementara jari-jarinya ini menunjukkan arah medan magnet, ya, arah medan magnet. Untuk kasus lain, jika kawatnya berupa lilitan atau gulungan kawat, pada prinsipnya sama, ya. Kalau kita lihat gambar A ini, maka kalau disambungkan dengan baterai, kira-kira seperti ini. Baterai. Ini kutub positifnya, ini kutub negatif. Arah arusnya dari kutub positif menuju kutub negatif. Maka inilah arah medan magnetnya atau B. B itu adalah arah medan magnet, ya. Sama juga di gambar B. Gambar B berarti ini adalah kutub positif, ya. Ini adalah kutub positif, sementara yang ini adalah kutub negatif. Arus mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sehingga atau kita lihat arah medan magnetnya dari kutub utara menuju atau masuk ke kutub selatan. Baik, anak-anak sekalian, kita teruskan. Jadi induksi magnetik adalah timbulnya medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Jadi medan magnet ini timbul, ya. Medan magnet ini timbul, B atau medan magnet itu dia timbul jika ada arus listrik pada kawat tersebut. Jadi kalau tidak ada arus listrik, maka tidak akan ada medan magnet yang timbul. Baik, berikutnya kita masuk ke gaya Lorentz. Seperti Bapak katakan dari awal, gaya Lorentz adalah gaya magnet yang timbul, atau gaya magnet yang timbul pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet, ya, di dalam medan magnet. Jadi ada gaya yang timbul pada muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak itu adalah arus listrik di dalam medan magnet. Jadi gaya Lorentz itu berhubungan dengan induksi magnetik. Nah, untuk menentukan besarnya gaya Lorentz, ya,
gaya Lorentz di dekat sebuah kawat yang dialiri arus listrik, kita gunakan persamaan ini ya. Persamaannya F atau gaya Lorentz sama dengan B kuat medan magnet dikali I kuat arus listrik dikali L panjang kawat ya. Jadi gaya Lorentz besarnya sama dengan besar medan magnet dikali kuat arus listrik dikali panjang kawat. Gaya Lorentz karena ini dia gaya ya, maka satuannya adalah Newton. Medan magnet dilambangkan dengan B, satuannya itu adalah Tesla ya. Sementara I adalah kuat arus listrik, satuan kuat arus listrik adalah ampere. Dan L ini adalah besaran panjang atau panjang kawat, maka satuannya adalah meter ya, satuannya meter. Baik, sebelum kita masuk ke contoh pembahasan soal, nah bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz? Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita juga menggunakan kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan. Tapi berbeda dengan induksi magnetik. Kalau induksi magnetik jari-jarinya itu kita lingkarkan, maka pada gaya Lorentz tangan kanan kita bentuk menjadi 3 arah. Seperti kamu lihat di gambar di bawah ini. Jempol ke atas, tunjuk lurus ke depan, dan jari tengahnya membentuk sudut 90 derajat dengan jari telunjuk. Nah, dari gambar ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini, itu arah jempol menunjukkan arah arus listrik ya. Ini menunjukkan arah jari jempol menunjukkan arah arus listrik. Ini adalah arah arus listrik. Jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet. Sementara jari tengah yang membentuk sudut 90 derajat dengan jari telunjuk ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Ya, kalau kita gambar dalam bentuk panah, maka kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Ke atas ini arus listrik I, ke sana ini adalah medan magnet B, dan ke sini adalah gaya Lorentz F ya. Ini cara kita menentukan arah gaya Lorentz. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita coba membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter ya. Kawat tembaga panjangnya 10 meter sepanjang 10 meter. Kain di sini bisa kita tulis diketahui yang pertama panjang kawat lambangnya L, besarnya 10 meter. Terus dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Arus listrik sebesar 5 ampere. Nanti yang diketahui berikutnya adalah arus listrik. Lambang arus listrik adalah I ya, I besarnya 5 mili
ampere ya. 5 miliampere. Terus jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla ya. Medan magnet besarnya 8 Tesla. Medan magnet ya. Medan magnet lambangnya B, besarnya 8 Tesla. Nah, ditanyakan berapakah gaya Lorentz-nya. Ditanya gaya Lorentz, lambangnya F, besarnya berapa? Titik-titik ya. Nah, sebelum kita menjawab, dari yang kita ketahui ada arus listrik I besarnya 5 miliampere, sementara satuan standar untuk arus listrik adalah ampere. Maka kita rubah dulu arus listrik yang 5 miliampere menjadi ampere ya. I besarnya 5 miliampere, ini harus kita rubah menjadi ampere ya. Nah, dari miliampere ke ampere itu naik ya, naik 3 tangga. Nah, karena naik 3 tangga berarti dari 5 miliampere menjadi ampere itu dibagi 1000 ya. Jadi I besarnya itu 5 per 1000 ampere. Bisa kita tulis di sini 0,005 ampere. Nah, sekarang kita jawab. Yang ditanya adalah F atau gaya Lorentz. Dari pembahasan di awal kita tahu untuk menghitung gaya Lorentz kita gunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L, dimana B-nya adalah kuat medan magnet, I-nya kuat arus, L-nya panjang kawat. Maka kita dapat di sini F sama dengan B atau kuat medan magnetnya sebesar ya, kuat medan magnetnya sebesar 8 Tesla. Nah, di sini kita tulis F sama dengan 8 Tesla kali I kuat arus besarnya 0,05 ampere, 0,005 ampere kali L panjang kawat adalah 10 meter. Maka di sini dikali 10 meter sama dengan 8 kali 10 80 dikali 0,05 ampere, kita dapat besarnya gaya Lorentz adalah 0,4 Newton ya. Bagaimana dapat jawaban segitu atau cara mengalikannya ya? F sama dengan 8 kali 0,005 kali 10. Kita kalikan yang mudah dulu. 8 kali 10 80 kali 0,005. Jadi
0,005 dikali 80. 0 kali 5 0 0 0 0. 8 kali 5 40. 0 ada 4 di atasnya. 8 kali 0 0 tambah 4 ya. 4. 8 kali 0 0. 8 kali 0 0. Kita tambahkan 0 0 4 0 0. Sekarang kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 2 3. Dari sini kita hitung 1 2 3 ya. Jadi 0,4 Newton. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Kata soal, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang ya, sepanjang 2 meter diketahui panjang kawat lambangnya L, besarnya 2 meter. Terus dialiri arus listrik sebesar 2 mili ampere. Arus listrik lambangnya I, besarnya 2 mili ampere. Terus kata soal, jika gaya Lorentz ya, gaya Lorentz-nya nah, gaya Lorentz-nya sudah diketahui. Berapa besar gaya Lorentz-nya? Yaitu 12 Newton. Maka di sini kita tulis gaya Lorentz lambangnya F, besarnya 12 Newton. Ditanyakan berapakah besar medan magnet ya, ditanyakan berapakah besar medan magnet. Berarti yang ditanyanya adalah besar medan magnet. Lambangnya adalah B. Berapa? Ya, besar medan magnet besarnya berapa? Nah, sebelum kita jawab, kita lihat di sini arus listrik satuannya masih miliampere. Sama dengan contoh soal yang pertama tadi. 2 miliampere kita rubah dulu menjadi ampere. Jadi arus listrik I yang besarnya 2 miliampere kita rubah menjadi ampere. Caranya 2 per 1000. Hasilnya 0,002 ampere. Ini adalah I atau kuat arus listrik. Sekarang yang ditanya tadinya adalah kuat medan magnet B besarnya berapa. Kita punya rumus F atau gaya Lorentz besarnya sama dengan B dikali I dikali L. Nah, sekarang yang ditanyanya adalah yang B. Maka untuk menjawab yang B, rumus ini kita rubah. B sama dengan F dibagi I kali L. Atau kuat medan magnet
sama dengan besar gaya Lorentz dibagi kuat arus dikali panjang kawat ya. Maka kita dapat B sama dengan F gaya Lorentz besarnya 12 Newton dibagi kuat arus listrik adalah 0,002 ampere kali panjang kawatnya adalah 2 meter sama dengan 12 Newton dibagi 0,002 ampere dikali 2 meter. Ini kita kalikan dulu ya. 0,002 dikali 2 kita dapat 0,04 ya. Ini ampere meter. Sekarang ini bagaimana? Nah, untuk menghitung ini cara yang paling mudah adalah 12 per 1 Newton dibagi 4 per 1000. Kenapa per 1000? Dari mana dapatnya 4 per 1000? 4 per 1000 didapatnya dari 0,004. Kalau kita jadikan bilangan pecahan, hasilnya adalah 4 per 1000. Nah, kalau sudah seperti ini, yang dekat kita kalikan dengan yang dekat, 4 kali 1. Yang jauh dikalikan dengan yang jauh, 1000 dikali 12. Kalikan. Hasilnya 12 kali 1000 ya, B 12 dikali 1000 dibagi 4 kali 1. Kita dapat 12 kali 1000 adalah 12.000 dibagi 4. Maka hasilnya B-nya adalah 12.000 dibagi 4 adalah 3.000 Tesla. Ya, 3.000 Tesla. Atau bisa kita tulis 3.000 Tesla ya. 3.000 Tesla ini kita bisa tulis menjadi notasi umum, yaitu 3 kali 1000 atau 3 kali 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Jadi sama hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Tesla ya. Baik anak-anak sekalian, demikianlah materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Insya Allah kalau ada waktu, Bapak akan jawab pertanyaan yang kalian ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.